Film dibuka dengan suasana malam yang lenggang. Seorang wanita muda bernama Sujin tampak kesal karena taksi yang ia pesan diserobot oleh orang lain. Terpaksa, ia harus berjalan kaki sendirian di tengah kota. Di saat itu muncul seorang pria asing bernama Dosik yang tampak sopan dengan menawarkan tumpangan. Namun tatapan matanya menyimpan sesuatu yang tak beres. Sujin merasa curiga dan langsung menolak tawaran itu. Tapi ia tak tahu bahwa pria yang baru saja ia tolak itu adalah seorang psikopat berbahaya yang membunuh korbannya secara acak tanpa motif yang jelas. Saat Sujin sedang berjalan, Dosik mulai mengikutinya dari kejauhan. Dengan cara licik, ia memancing Sujin untuk mendekati mobilnya. Begitu Sujin lengah, tiba-tiba setelah aksinya selesai, ia justru menelpon polisi dan membuat laporan palsu. Mengaku ia melihat seorang pekerja asing menusuk wanita hingga tewas. Semua itu dilakukannya untuk mengelabui pihak berwajib dan menghapus jejaknya sebelum ia berburu korban berikutnya. Keesokan harinya kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Kyungmi, seorang pegawai di kantor pelayanan sebuah perusahaan asuransi. Tapi bukan layanan biasa, Kyungmi bekerja khusus untuk menangani nasabah penyandang disabilitas. Yang membuatnya istimewa, Kyungmi sendiri adalah seorang tunarungu. Meski hidupnya dalam keterbatasan, ia menjalani kesehariannya dengan mandiri dan penuh percaya diri. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Sojung, seorang anak remaja yang ceria namun keras kepala. Malam itu, ia meminta izin kepada kakaknya yang bernama Jongtak, seorang polisi, untuk pergi kencan. Tapi sang kakak langsung melarang karena pakaian Sojung dianggap terlalu terbuka. Sojung menolak larangan itu dan tetap pergi, dengan janji akan pulang sebelum jam 10 malam. Sayangnya, keputusan itu justru membawa malapetaka. Di tengah malam tanpa sengaja Sojung berpapasan dengan Dosik, si pembunuh berantai yang saat itu sedang membututi target barunya, yaitu seorang wanita tua tunarungu. Wanita tua itu tak lain adalah ibu dari Kyungmi, yang saat itu sedang menunggu anaknya di depan gedung parkir. Kyungmi sedang memarkirkan mobil tak jauh dari situ, tanpa menyadari bahwa sang ibu sedang berada dalam bahaya besar, dan bahwa malam itu akan berubah menjadi mimpi buruk bagi semuanya. Sementara itu di sisi lain Jongtak mulai gelisah. Waktu sudah lewat pukul 10 malam. Tapi Sojung belum juga pulang. Teleponnya tak bisa dihubungi. Merasa ada yang tak beres, Jongtak segera keluar rumah dan mulai mencari keberadaan adiknya. Pencariannya membawanya ke sekitar gedung tempat ibu Kyungmi menunggu. Di sana, ia melihat sang ibu lalu langsung mendekati dan bertanya apakah ia melihat seorang gadis muda bernama Sojung. Sayangnya, ibu Kyungmi hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Dan karena Jongtak tak memahami bahasa tersebut, ia pun kebingungan dan akhirnya memilih pergi. Dari kejauhan, Dosik melihat Jongtak menjauh. Menyadari situasi aman, ia segera bersiap melanjutkan rencananya, yaitu mengincar ibu Kyungmi sebagai target berikutnya. Pada saat yang sama, Kyungmi yang sedang berjalan ke arah ibunya tiba-tiba terhenti karena melihat sebuah sepatu terlempar dari arah gang sempit. Rasa penasaran mendorongnya untuk memeriksa. Dan di sanalah ia menemukan seorang gadis tergeletak, penuh luka dalam kondisi lemah dan itu adalah si Sojung. Saat Kyungmi masih terkejut, Dosik muncul dari balik bayangan dan langsung menghampiri mereka berdua. Dalam hitungan detik, situasi berubah mencekam. Namun, tepat saat Dosik hendak menyerang, inilah yang terjadi. Setelah berhasil menjauh dari Dosik, Kyungmi akhirnya masuk ke dalam mobil dan mencoba menenangkan diri. Namun detik berikutnya, ia kembali dikejutkan. Sensor pendeteksi suara di mobilnya tiba-tiba menyala. Perlu diketahui, sensor itu merupakan alat bantu Kyungmi untuk mendeteksi suara keras di sekitarnya. Suaranya aktif karena ternyata
고마워. Dosik sudah berada di kursi belakang mobilnya. Dosik langsung menyerang. Kyungmi memanfaatkan momen itu untuk kabur dan adegan kejar-kejaran kembali terjadi. Ia berlari sekuat tenaga menuju persimpangan tempat ibunya menunggu, lalu menekan tombol lampu darurat di pinggir jalan. Alarm nyaring menyala, menarik perhatian polisi yang sedang berjaga. Seorang polisi mendekat dan mencoba bertanya apa yang terjadi. Namun karena keterbatasan komunikasi, penjelasan Kyungmi terhambat. Tak lama kemudian, Dosik muncul, kali ini berpura-pura sebagai seorang biasa. Ia menyamar jadi pria kantoran yang kalem. Wajahnya dipasang seperti idol K-pop yang berpura-pura panik. Dengan santai, ia bertanya kepada Kyungmi dan ibunya apakah mereka melihat adiknya yang hilang. Kyungmi yang belum tahu siapa dia sebenarnya mengira Dosik adalah kakaknya Sojung. Ia pun menulis informasi keberadaan Sojung dan menemukan lokasinya. Dosik berpura-pura ketakutan dan langsung meminta Kyungmi untuk mengantarkannya ke sana. Padahal niat sebenarnya adalah untuk membunuhnya dan sang ibu. Namun rencananya digagalkan. Baru berjalan beberapa langkah, polisi lain datang dan mengagalkan upaya Dosik. Saat itulah Kyungmi buru-buru melaporkan bahwa Sojung sedang sekarat di dalam gang. Tapi ketika polisi memeriksa lokasi yang dimaksud, tubuh Sojung sudah tidak ada karena Dosik lebih dulu memindahkannya. Laporan Kyungmi dianggap tidak berdasar. Meski frustasi, Kyungmi tak menyerah begitu saja. Ia bersikeras meminta polisi memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Tapi sayangnya, kamera tersebut telah dirusak oleh anak-anak setempat dan lagi-lagi tidak ada bukti yang bisa membuktikan cerita Kyungmi. Saat tiba di kantor polisi, petugas menduga bahwa Kyungmi hanya sedang mabuk dan tak sengaja menekan tombol alarm darurat. Tentu saja tuduhan itu langsung dibantah oleh Kyungmi. Ia berusaha menjelaskan dengan bahasa tulisan bahwa dirinya dan ibunya sedang dalam bahaya. Tapi lagi-lagi karena komunikasi terbatas dan polisi tidak benar-benar memahami maksud Kyungmi, mereka justru memintanya menunggu di ruangan terpisah bersama sang ibu. Sementara laporan sedang diproses. Sambil menunggu, ibu Kyungmi menyampaikan kecurigaannya kepada Dosik. Ia menggunakan bahasa isyarat, menunjukkan bahwa pria itu terlihat mencurigakan. Namun, Kyungmi masih belum menyadari identitas asli dari Dosik. Menganggap ibunya mungkin hanya terlalu khawatir dan tidak terlalu menanggapi. Tak lama kemudian, seorang polisi mendekat dan mulai menanyakan ciri-ciri Sojung. Namun, sebelum Kyungmi sempat menjawab, Dosik tiba-tiba menyela dengan kasar, menyebut pertanyaan itu tidak pantas. 그건 제가 알아요. 키는 한 100번 아니에요? 예? 네, 죄송합니다. Sikapnya yang tak sopan membuat polisi lain menyeretnya keluar dari ruangan. Tapi Dosik malah memanfaatkan momen itu untuk mendekati meja tempat laporan Kyungmi berada. Saat itulah ibu Kyungmi menyadari sesuatu yang mencurigakan di ponsel Dosik. Ia memberi isyarat kepada Kyungmi bahwa ada foto seorang wanita di ponsel pria itu, yang kemungkinan besar adalah si Sojung. Merasa dirinya sedang dicurigai, Dosik mulai panik. Ia bahkan berniat membunuh ibu Kyungmi di tempat itu juga. Namun tepat saat ia hendak mengeluarkan pisaunya, Jongtak tiba-tiba datang sambil marah-marah, frustasi karena belum menemukan Sojung. Ia menjelaskan kepada polisi ciri-ciri adiknya dan lokasi terakhir yang diketahui, berharap ada sebuah petunjuk. Polisi pun mengarahkan Jongtak untuk bertanya langsung kepada Dosik, Kyungmi dan juga ibunya. Mendengar itu, ibu Kyungmi tampak teringat sesuatu penting. Ia hendak memberitahu Kyungmi melalui bahasa isyarat. Tapi sebelum sempat menyampaikan sepenuhnya, Dosik segera bertindak cepat dan menghentikan aksi sang ibu, mencoba menutupi kebenaran sebelum semuanya terbongkar. Tanpa menyadari apa yang terjadi, Kyungmi tak tahu bahwa ibunya sedang dalam ancaman serius. Tapi tepat ketika situasi memuncak, Dosik justru salah pilih lawan. 한참 재밌었는데. 저분들 아직 안 갔어요? Ia mencoba menyerang, namun Jongtak dengan sigap berhasil melumpuhkannya. Dosik dihajar habis-habisan, tapi sayangnya saat Kyungmi dan ibunya mencoba untuk meminta bantuan kepada polisi, Dosik justru berpura-pura menjadi korban dan menuduh Jongtak menyerang tanpa alasan.
Karena termakan sandiwara, polisi yang datang justru melumpuhkan Jontak dengan tembakan stun gun. Dalam kondisi tertekan, mereka bahkan melepaskan Do-sik begitu saja dan malah meminta maaf kepadanya atas insiden yang terjadi. Namun saat Do-sik mulai meninggalkan tempat kejadian, barulah salah satu polisi menyadari sesuatu. Do-sik adalah pelaku yang selama ini mereka cari, tapi semuanya sudah terlambat. Singkat cerita, Kyungmi dan ibunya diantar pulang, tapi rasa aman belum benar-benar kembali. Malam itu sensor pendeteksi suara di rumah mereka kembali menyala, pertanda adanya suara asing. Kyungmi yang masih dalam kondisi trauma memberanikan diri mendekati pintu, namun ternyata yang datang adalah bos ibunya yang ingin mengambil barang-barang pribadinya. Ibunya pun memutuskan ikut kembali ke konveksi tempat ia bekerja. 근데 언니 이사 날짜 정했어? Dan tanpa Kyungmi sadari, Do-sik berhasil menyusup ke dalam rumahnya. Saat Kyungmi hendak berganti pakaian di kamar, ia kembali dibuat terkejut. Sensor suara ruang tengah tiba-tiba menyala. Ia panik dan ternyata Do-sik sedang mempermainkannya. Ia menaruh alarm suara di sudut tertentu agar Kyungmi berpikir tidak ada orang di dekatnya. Do-sik dengan tenang memantau situasi, bahkan sempat melihat Kyungmi yang sedang mengetik pesan kepada Jongtak. Namun ada hal yang tidak diketahui Do-sik. Selain sensor bertenaga listrik, di rumah Kyungmi juga ada boneka kelinci yang berfungsi sebagai sensor suara tanpa listrik. Dalam kondisi panik, Kyungmi langsung mengirim pesan kepada Jongtak, memberitahu bahwa Do-sik kini berada di dalam rumahnya. Tanpa pikir panjang, ia melompat keluar lewat jendela kamar. Dan di saat bersamaan, Jongtak sedang dalam perjalanan. Ia melihat sosok Do-sik berlari menjauh dari area rumah. Spontan, ia segera mengejar pria itu tanpa henti. Sementara itu, Kyungmi terus berlari. Namun jalan yang ditempuhnya justru berujung di gang buntu. Kini ia benar-benar terpojok. Kemudian Do-sik perlahan mendekat. Dan di saat mencekam itu, inilah yang terjadi. 초맞자기 새끼야. 때리게? Jongtak tiba-tiba datang tepat waktu. Kyungmi berharap penuh Jongtak akan segera menolongnya. Tapi Do-sik tak tinggal diam. Dengan licik, ia memberikan pilihan kejam, yaitu selamatkan Kyungmi atau biarkan aku membunuhnya. Dan sebagai gantinya, aku akan membiarkan di mana Sojung berada. Menghadapi dilema yang sangat besar, Jongtak akhirnya memilih menyelamatkan adiknya terlebih dahulu. Meski berat, ia meninggalkan Kyungmi dalam situasi berbahaya demi harapan menemukan Sojung. Namun begitu di lokasi yang ditunjuk, Jongtak kembali dibuat marah karena ternyata Do-sik hanya mempermainkannya lagi. Sementara itu di tempat lain, Kyungmi masih mencoba melarikan diri hingga ia melihat seorang gadis keluar dari dalam mobil. Saat wajah gadis itu terlihat jelas, Kyungmi langsung sadar itu adalah si Sojung. Ia segera menghampirinya, menyuruh Sojung bersembunyi dan segera menghubungi polisi. Sementara itu, Do-sik mulai panik setelah mengetahui Sojung berhasil lolos. Ia mengikuti jejak darah di jalan, lalu dengan cepat mengeluarkan pisau lipat, bersiap mengeksekusi targetnya. Namun sebelum ia berhasil menemukannya, Kyungmi muncul dan sengaja membuat keributan, mengalihkan perhatian agar Sojung bisa selamat. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Kyungmi berlari sekuat tenaga di tengah gelapnya malam. Dan di saat yang bersamaan, ibu Kyungmi dan Jongtak sudah berada di lokasi terakhir Kyungmi terlihat bersama Do-sik. Tak lama kemudian, Jongtak kembali menerima telepon dari ponsel Kyungmi. Namun suara itu bukan suara Kyungmi, melainkan suara Sojung yang berhasil lolos dan kini memberitahu lokasinya. Mendengar kabar itu, mereka segera bergerak ke tempat Sojung berada. Dengan susah payah, ibu Kyungmi bertanya tentang keberadaan putrinya. Melalui gestur dan tulisan, Sojung menjelaskan bahwa Kyungmi sengaja melarikan diri ke pusat kota untuk menjauh dari Do-sik. Mendengar itu, sang ibu langsung pergi ke arah yang dimaksud, diikuti oleh Jongtak yang kini tak ingin kehilangan satu nyawa lagi.
Sementara itu, Kyungmi kini berada di tengah keramaian kota, mencoba mencari pertolongan. Ia berusaha keras memberitahu orang-orang bahwa dirinya sedang dalam bahaya, dan karena keterbatasan komunikasinya, tak ada satupun yang benar-benar memahami maksudnya. Lebih parah lagi, Kyungmi terlihat memegang pisau kecil yang sebelumnya ia ambil untuk berjaga-jaga. Orang-orang justru panik dan menjauh. Melihat itu, Dosik kembali mempermainkan perannya. Ia berpura-pura menjadi kakak Kyungmi dan mengatakan kepada warga bahwa Kyungmi adalah adiknya yang mengalami gangguan mental. Warga sekitar pun percaya begitu saja, dan bukannya membantu, mereka malah memandang Kyungmi dan takut serta curiga. Dalam penuh rasa frustasi, Kyungmi memohon kepada semua orang agar dirinya dibebaskan. Air matanya jatuh, tapi seperti biasa, Dosik tetap seorang psikopat. Ia tak mengenal belas kasihan. Namun, tepat saat situasi nyaris memburuk, Park datang tepat waktu. Tanpa basa-basi, ia langsung mengajar Dosik habis-habisan di depan kerumunan. Membalikan keadaan dalam sekejap. Setelah berhasil melumpuhkan Dosik, Jungtak segera memberitahu Kyungmi bahwa ibunya sedang mencarinya di sekitar lokasi. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, Dosik kembali bangkit perlahan. Tubuhnya masih terluka, tapi sorot matanya penuh obsesi. Sontak, namun kali ini, Dosik tak lagi peduli kepada Kyungmi maupun Jungtak. Targetnya kini berubah, adalah ibunya Kyungmi. Dengan sisa tenaga, ia pergi mencari wanita tua itu yang kini berjalan sendirian di sekitar jalan kecil. Ketika akhirnya Dosik menemukannya, ia kembali beraksi licik. Ia berbohong berkata bahwa Kyungmi terluka dan kini menunggunya di sebuah gang tak jauh dari sana. Beruntung sebelum sang ibu mengikuti Dosik lebih jauh, Kyungmi melihat mereka dari kejauhan. Ia langsung berlari dan menghadang mereka. Dan tiba-tiba, Dosik menyadari bahwa tusukan Kyungmi ternyata tidak fatal. Ia mengejek bahwa tusukannya meleset. Namun tanpa ia sadari, Kyungmi sudah meniru permainannya. Yaitu, Kyungmi dengan sengaja menusuk dirinya sendiri lebih dalam, lalu berteriak seolah-olah Dosik yang melakukannya. Taktik yang selama ini digunakan oleh Dosik kini berputar balik padanya. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung panik. Dosik pun dibuat bingung. Biasanya dia yang memanipulasi, tapi kali ini ia menjadi korban dari tipu daya korbannya sendiri. Kyungmi balas mengejeknya, membuat Dosik naik pitam. Dengan brutal ia mencoba menyerang kembali untuk membunuh Kyungmi. Namun sebelum sempat menyentuhnya, polisi yang berada tidak jauh dari lokasi langsung menembaknya tanpa ampun. Dan di saat itu, Dosik resmi bertemu dengan ajalnya. Adegan kini berganti. Kini, Kyungmi dan ibunya terlihat sedang berlibur di sebuah pulau, menikmati ketenangan setelah malam panjang yang penuh teror. Tak lama kemudian, Sojung dan Jongtak datang menghampiri mereka dengan senyuman. 4 orang yang selamat dari neraka malam itu kini sedang bersama, menatap laut lepas dengan damai. Dengan itu pun, film pun selesai.